Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad fil alamin innaka Hamidum Majid. Rabbi sholli wa yassir amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'd. Alhamdulillah bersyukur kepada Allah pada hari ini kita dapat melaksanakan kembali, kita akan bersilaturahmi kembali pada halaqah pekanan Jumat malam. Yang hari ini sebenarnya di sini kita lakukan secara onsite, ada beberapa ikhwan teman-teman eh, yang ada di Hong Kong berkumpul di kantor Dompet Duafa Hong Kong untuk bersama-sama kita silaturahmi offline, onsite dan tapi juga kami tetap buka untuk online-nya karena uh, di relay streaming ke Facebook Dompet Duafa Hong Kong dan juga teman-teman yang akan bergabung melalui media Zoom dari yang luar Hong Kong. Salam. Baik, malam hari ini eh, kita insya Allah akan belajar satu yang mungkin sudah pernah didengarkan mengenai tawasul yang di Indonesia mungkin sudah sangat sangat dikenal ya istilah ini dan marilah kita coba pelajari lebih lanjut mengenai tawasulan ini, teori dan praktis seperti apa. Bagaimana tawasul yang dibolehkan dan bagaimana tawasul yang mungkin menjadi kontroversi. Nah, itu nanti kita akan diskusikan bersama. Namun, namun kita akan coba eh, berikan kesempatan nanti kepada Ustadz Budiman untuk menyampaikan paparannya, teori mengenai tawasul ini seperti apa sebenarnya, asal muasalnya seperti apa dan bagaimana yang seharusnya kita bertawasul dan mudah-mudahan ini bisa menjadi menambah kasana pemahaman kita mengenai hal ini. Salam dan salawat semoga tetap tercurah junjungan kita yang besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Para sahabatnya, tapi serta umat Islam yang memperjuangkannya sampai akhir zaman dan semoga kita termasuk dalamnya. Amin amin ya rabbal alamin. Dan sebelum kita memulai untuk ini, alhamdulillah semakin ramai di kantor ini. Alhamdulillah ada tamu lagi dari UIN Jakarta yang sudah transit di Hong Kong. Alhamdulillah, insya Allah mudah-mudahan semakin menambah semarak diskusi kita pada malam hari ini. Selamat bergabung Mas Abe, Bang Abe. Alhamdulillah. Bang Abe dari sini. Ditunggu di sini Bang Abe. Baik, untuk keberkahan acara ini, marilah sama-sama kita lakukan pada malam ini dengan membaca surat Al-Fatihah dan semoga keberkahan surat Al-Fatihah ini bisa memberikan keberkahan buat kita semua. Ala dinia wa niatan sholihah Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Baik, selanjutnya kami silakan pada Ustadz Haji Budiman untuk menyampaikan paparannya. Tawasulan, teori dan prakteknya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billah, bismillah, alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa walah. Allahumma rabbi shrah lana sudurana wa yassir lana umurana wahlul uqdatam min lisanina yafqahu qawlana. Ilahi anta maqsudi
wa ridhaka matlubi a'tini mahabbataka wa ma'rifatak. Amma ba'du, nasrum minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Innahu min Sulaimana wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Alla ta'lu alayya wa'tuni muslimin. Faqad qala Allahu ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahis samii'il 'aliim minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa tagu ilaihil wasilah. Al-ayah maknane wallahu a'lam bihaqiqatil murad. Shadaqallahul azim wa shadaqa rasuluhun nabiyul habibul karim wa nahnu ala dzalika minasy syahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil hadratul mukarram, para alimil ulama, para asatidz, wabil khusus hadir di tengah kita pimpinan cabang Dompet Duafa Hongkong, Akhil Karim Ustadz Fajar Sobari Nugraha. Mudah-mudahan beliau selalu diberikan sehat walafiat dan selalu diberikan kekuatan di dalam menjalankan amanah sebagai pimpinan cabang Dompet Duafa Hongkong. Tak lupa hadir tengah kita suatu surprise kejutan nih, ada Ustadz Husnul yang seyogianya beliaulah yang duduk di sini gitu. Mudah-mudahan beliau juga selalu diberikan kesehatan. Beliau hadir di sini beserta keluarganya ya, alhamdulillah bisa silaturahim di kantor Dompet Duafa Hongkong. Kemudian tadi lupa pengatur waktu, penata pembawa acara, Pak Adi, ya, yang luar biasa, waktunya selalu bermanfaat buat bulan. Tiada hari tanpa belajar dan mengajar. Dan yang begitu sangat kami hormati, kami muliakan, jauh nun di sana datang dari awal hadir di sini, Bapak beserta anak gitu ya, mantu. Ya, Bapak Haji Arif dan Abang Reno. Nah, mudah-mudahan Allah jadikan keluarga yang sakinah, keluarga yang penuh dengan kebahagiaan. Tidak hanya di dunia, tapi juga kelak sampai ke akhirat. Ingat kisah Nabi Ibrahim kan gitu, wa huwa fil akhirati minas sholihin. Dan teristimewa juga kami haturkan welcome, selamat datang buat para guru besar ini. Sahabat-sahabat atau orang tua dari Indonesia yang luar biasa nih sudah mengadakan silaturahim, mampir singgah di Hong Kong ini, berangkat dari New York ya. New York itu Amerika Serikat. Iya betul. Ya, alhamdulillah luar biasa. Bisa silaturahim sehingga bisa tahulah bahwa Dompet Duafa di Hong Kong itu ya seperti ini. Ya. Mudah-mudahan ke depannya terus bisa berkolaborasi, bisa bersinergi dan juga bisa menjadi mitra untuk apa namanya tuh eksistensi ada di Dompet Duafa Hong Kong. Doakan juga Dompet Duafa Hong Kong terus bisa menebarkan kebaikan-kebaikan khususnya buat
yang ada di wilayah Hong Kong ini. Insya Allah program-program Dompet Duafa Hong Kong sungguh sangat bisa kita lihat dan terrealisasi, bisa memberikan solusi jalan keluar atau solving problem buat seluruh para pekerja-pekerja imigran yang ada di Hong Kong ini, khususnya adalah para pekerja Indonesia. Mungkin nanti uh, banyak cerita lah ya. Yang jelas, selamat datang, selamat menikmati hidangan, dan insya Allah nanti tadabur alam, selamat jalan-jalan. Tadabur malam. Tadabur malam. Ini Alhamdulillah ini belum disapa juga nih yang Zoom ya. Ada Pak Abang Abey. Assalamualaikum Abang Abey. Ya. Warahmatullahi wabarakatuh. Dikit-dikit sama lah. Kalau ini Abang Abey, kalau ini Abang Abu. Iya. Iya. Jadi beda dikit gitu ya huruf vokalnya. Ada Abey, ada Abu ya. Iya, betul. Karena kalau cantik bahaya ini. Iya. Kita doa sama Allah mudah-mudahan program pada kesempatan malam ini diberikan kelancaran dan juga bisa bermanfaat untuk seluruh umat. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Dan juga kita berdoa buat diri kita, mudah-mudahan kita diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, keluarga kita juga mudah-mudahan dijadikan keluarga yang penuh dengan bahagia, anak-anak kita dijadikan anak-anak yang soleh-solehah, kita diberikan keluasan rizki dan juga keberkahan rizki. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Wa ala hadhihi niyah wa likulli niyatin sholihah bi barakati umil Quran Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli amin. Bapak yang dihormati Allah Subhanahu wa taala dan juga yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Tadi di mukadimah dikatakan bahwa eh, tema kali ini yang diusung adalah tentang tawasul. Masya Allah. Yang ya kata Pak Arif tadi, wah ini temanya berat ini ya. Karena kadang-kadang orang beranggapan, berasumsi bahwa Saya nggak pakai asumsi Ustaz. iya, tawasul yang seperti apa gitu. Tapi alhasil yang ingin saya kemukakan terlebih dahulu seperti apa yang tadi diungkapkan di mukadimah bahwa salah satu progres tujuan hidup kita ini kan untuk mencapai satu kebahagiaan. Setuju nggak? Orang kerja yang dicari adalah sejahtera. Hampir rata-rata orang pengen menikah pun karena pengen bahagia. Bahkan yang sudah menikah pun pengen nikah lagi karena pengen lebih bahagia. Subhanallah. Kurang bahagia. Minggu dan mode ya. Sensitif lah. Jadi alhasil ya rata-rata kita ini intinya adalah apapun itu mencari satu kebahagiaan. Karena kita sedang ada di dunia ini berarti yang sedang kita cari ini adalah kebahagiaan di dunia. Dan juga terlebih adalah untuk mencari kebahagiaan di akhirat.
sesuai dengan doa ya mungkin uh, Pak Arif nanti pekan depan kan insya Allah nih mau umroh ya di tawaf itu baina ruknil yaman wa hajaril aswad itu ada satu doa yang memang disunahkan untuk dibaca yaitu doa sapu jagat doanya Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Jadi ketika orang sudah diberikan kebahagiaan oleh Allah sudah selesai berarti sudah selesai ya ya apa namanya tuh eh, keluarga ada diberikan kecukupan ya terus ibadah enak tenang nyaman tidak murat-maret dalam ekonomi pokoknya sudah luar biasa lah kalau orang santri balago bilang tuh kulun-kulun natijah kulun ya ada tuh dalam Samsiah ya kulun-kulun natijah kulun atau bahasa bapak-bapak yang di itu semantik ya bahasanya ya. Nah, ilmu mantik itu kan ada. Nah, ketika bagaimana proses untuk mencapai kebahagiaan itu, nah makanya di dalam Quran surah Al-Maidah ayat 35 tadi sudah dibaca. Ya ayyuhalladzina amanuttaqullaha wabtaghu ilaihil wasilata wajahidu fi sabilihi la'allakum tuflihun. Tuh. Ya, supaya kita memperoleh tuflihun sebagai orang yang muflihun hayya 'alal falah, marilah kita mencapai kebahagiaan. Nah, la'allakum tuflihun itu berarti kalau menurut ayat ini ada 4 elemen. Yang pertama, ya ayyuhalladzina amanu. Seruan ini ditujukan untuk orang yang beriman. Berarti salah satu syarat mencapai kebahagiaan itu adalah punya iman dulu. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, ittaqullah. Iman tidak cukup hanya iman saja. Sebab iman ini masih telanjang, katanya begitu. Al-imanu uryanun. Bagaimana cara mengcovernya, mengemasnya? Walibasuhu at-taqwa. Harus punya takwa. Iman, takwa, kemudian jihad fi sabilillah. Kita acolok dulu. Karena tema yang akan kita bahas adalah tentang wasilah atau tawassul. Nah, kita mampu berjuang. Ya. Apa? Ancol tuh apa tuh namanya? Di rumah. Iya. Sudah Serang. Sudah Baros. Rasa Makanya ditanya pas begini sudah ada. enggak. Allah Rabbuna. Ya, Pras. Pura-pura memang nggak tahu. Enggak, perasaan ancelok itu bahasa ini ya. Yang mana Bekasi ini gue. Ya, jihad tentang jihad ya. Dalam artian ketika berbicara jihad itu kalau zaman dulu itu kan mengangkat senjata. Tapi kita lihat dalam satu keterangan bahwa jihad yang terbaik itu adalah jihadun nafs. Bahkan pernah diwanti-wanti oleh Rasul ketika umat Islam memperoleh kemenangan yang gemilang pasca peperangan Badar, maka kata baginda Rasul, nanti kelak setelahnya pulang dari perang Badar ini ada satu peperangan lagi yang jauh lebih besar. Sampai-sampai sahabat ini kaget. Perang gerangan apa lagi gitu. Ternyata kata baginda Rasul jihadun nafs. Nah, ini adalah salah satu kita mendapatkan kebahagiaan. Ya, sebagai contoh, ketika berani ya, coba-coba melakukan satu perbuatan yang dilarang oleh agama, padahal coba-coba doang. Pergilah ke Makau, coba main kasino gitu. Nah, kalau ada iman itu enggak nerima itu. Karena yang dikategorikan dosa itu bila mana hati tidak menerima, bertentangan dengan hati. Atau coba-coba
main ke sesuatu yang memang Allah larang. Itu akan bertentangan dengan diri kita. Nah, itulah fungsinya bagaimana kita mampu untuk berjihad terhadap diri kita. Supaya apa? Kita ini apa namanya itu bahagia. Kalau hati sudah longsong, ketika hati yang nah lapang ya antara iya iya antara hati yang lapang dengan hati yang sempit itu kan sudah di dikemas di dalam Quran ya. Unik tuh. Falanuh iyannahu hayatan thayyibah. Kehidupan yang baik. Nah, pokoknya banyak lah. Quran itu hampir rata-rata banyak amsal juga, perumpamaan-perumpamaan. Nah, tiba akhirnya lah terhadap balik lagi ya sedikit ya, mundur ke yang tiga sebenarnya ini, yaitu tentang wasilah. Jadi wasilah atau tawasul ini merupakan salah satu progres untuk meraih kebahagiaan. Tinggal kita bagaimana nih? Yang dimaksud dengan tawasul itu apa? Karena setahu saya tuh dulu ya Pak Fajar di kampus tuh suka diajarin atau apa namanya ilmu ontologi, Pak ya ada ya? Ada nggak? Ya kita epistemologi. Ya ontologi itu kita nih harus tahu apa yang kita harus tahu apa itu apa gitu. Apa yang sedang kita bahas itu ya kita harus jelasin dulu. Di depan dosen lagi malu-malu ini. Bilang beliau, ada ontologi, ada epistemologi, ada teologi, ada di kanan. Mas, luar biasa. Iya. Iya, iya, iya. Pantesan dosen mah muda-muda ya. Salah kirim. Nah, baik. Jadi yang namanya wasilah atau boleh dikatakan tawasul. Tawassala ya tawassalu tawassulan, gitu kan? Adalah merupakan arti secara dasarnya itu pelantara atau jembatan untuk bisa kita mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa dibahas seperti itu? Nah, kita lihat dari sisi beraneka ragam macam tawasul. Yang pertama, ada yang dinamakan tawasul itu tawasul bi asma'illah. Kita tawasul dengan nama-nama Allah atau dengan asmaul husna. Contoh, misalkan a'udzu bi qudratillah. Aku berlindung dengan kekuasaannya Allah. Nah, ini tawasul bi asma'illah dengan nama Allah atau boleh dengan Ismul Azam atau boleh dengan Asmaul Husna yang jumlahnya 99 gitu Bang Reno. Ya. Oh, Bang Reno hafal ya 99 Asmaul Husna ya. Oh, nanti minggu depan setoran ya. Iya, iya. Ada. Kemudian yang kedua, biar cepet nih. Yang kedua ya, tawasul bi a'malis sholihat. Nah, seperti ketika kita mau kupas nih, Ustaz Fajar, wah bagus nih tentang tawasul. Nah, Pak Adi udah kasih warning duluan, makanya kita catat nih tentang tawasul dengan amal-amal kebaikan. Nah, sebenarnya ada tuh, mungkin Pak Adi juga sudah baca di dalam satu kitab yang bernama kitab hadis ya, Riyadhus Shalihin. Bahwa dikisahkan ada 3 orang sahabat yang ketika dalam perjalanan itu tiba-tiba mereka ketemu dengan sebuah gua yang besar. Nah, saking penasaran, maklum orang kota gitu ya, baru masuk ke hutan ketemu gua penasaran ada gerangan di dalamnya. Masuklah.
ke dalam gua tersebut. Dan ternyata qadarullah gua itu tertutup oleh batu besar. Sehingga tertutuplah gua itu. Namanya juga di hutan, tidak ada orang yang lewat yang sekedar untuk bisa membukakan, membantu lah. Sinyalnya nggak ada. Iya. Kalaupun ada, ya sinyalnya ada. Nggak ada. Qadarullah pokoknya seperti itu. Tapi apa yang terjadi? Setelahnya beberapa hari, karena diindikasi 3 orang tersebut dengan asbab seperti itu, tanpa makanan, gitu kan di dalam, dan tanpa sesuatu yang bisa menopang untuk survival, akhirnya apa? Nah, melihat zohiriahnya secara logika, insya Allah itu akan menuju ke kematian. Tapi dari situ mereka berdoa dan bertawasul. Oh, mereka berdoa dan bertawasul karena satu hari mereka dulu itu banyak sekali kebaikan-kebaikan dan yang dia ingat itu dia bertawasul dengan kebaikannya. Ya Allah, ya Rob, dulu saya punya orang tua. Orang tua saya itu pengen berangkat haji ya Allah. Padahal waktu itu banyak anak-anak yang lain tapi tidak mendukung, mensupport, mendorong untuk bisa memberangkatkan orang tua saya mau haji. Saya sadar saya ini tidak punya apa-apa. Tapi karena saya saking cinta sama orang tua, saking sayang sama orang tua, saya pengen bisa memberangkatkan ibadah haji orang tua. Walaupun ekonomi saya seperti ini. Tapi saya punya keyakinan kuat, saya bisa memberangkatkan ibadah haji orang tua. Dengan berbagai macam cara, akhirnya bisalah memberangkatkan orang tua. Sampai-sampai orang tuanya seneng, bahagia. Apa yang terjadi? Nah, orang tersebut berwasilah dengan kebaikan pernah memberangkatkan ibadah haji kedua orang tua. Kan bagi orang tua itu sangat senang. Walaupun orang tua itu mampu secara ekonomi, tapi ketika dikasih sesuatu oleh anak, itu luar biasa bahagia. Yakin, apapun sekecil apapun yang dikasih oleh anak, itu akan menimbulkan bahagianya tuh luar biasa. Gitu. Itu yang kita rasakan. Jadi, apa yang terjadi sedikit demi sedikit karena 3 orang yang masuk, akhirnya semuanya tuh mengungkapkan bertawasul dengan kebaikan. Sampai pada akhirnya dalam kisah itu terbukalah gua tersebut. Tuh. Kalau kita yang berada di dalam guanya itu pasti ngucapin alhamdulillah. Gitu ya. Kok ini mah nggak alhamdulillah ya. Nah, kemudian yang ketiga, tawasul bisolihin. Ya, tawasul dengan orang-orang solih. Apakah yang masih hidup ataupun yang memang sudah meninggal dunia. Nah, ini nih yang kadang jadi polemik tuh. Ya. Al-ahya awil amwat. Jadi gini, ya kita sedikit ceritakan ya. Kalau yang masih hidup, it's okay lah, udah clear gitu ya. Nah, bagaimana dengan yang sudah meninggal? Nah, kita berpatokan bahwa eh di apa tuh di surah juz 4 itu? Nah, bal ahyaun 'inda rabbihim yurzaqun. Apa pertamanya? Ada di juz 2 sama di juz 4 itu 2 ayat itu ya. Nah, betul. Wala taqulu liman yuqtalu fi sabilillahi amwata. Ada yang amwat kalau juz 2. Kalau yang cepat amwata. Bal ahyaun inda rabbihim yurzaqun.
Walakilat tas'urun itu juz 2. Juz 2. Itu Al-Baqarah. Kalau ini Ali Imran. Ada 2. Ya. Ya. Jadi kita langsung aja berarti ya ke sini ya. Kalau yang yang hidup misalkan kita silaturahim, sowan ke eh, orang yang berilmu, yang solih, kita mintakan doa kepadanya. Sebab begini, ketika satu hari Sayyidina Umar minta doa kepada Nabi, Nabi juga kan kita tahu, Nabi itu yang afdolul makhlukat, afdolul maujudat. Tapi apa yang terjadi? Nabi menghimbau Sayyidina Umar suruh minta doa sama Uwais Al-Qarni. Padahal Nabi sendiri belum pernah ketemu sama Uwais Al-Qarni. Sebagian ada yang mengatakan itu sahabat, sebagian ada yang mengatakan itu tabi'in. Ya. Kenapa? Karena amaliyah Uwais Al-Qarni yang dahsyat luar biasa. Memberangkatkan ibunya dari Yaman menuju ke Makkah Al-Mukarramah untuk menunaikan ibadah haji digendong. Tuh. Masya Allah. Kalau kita gendong orang tua kita dari Indonesia luar biasa ya. Masya Allah. Seneng tuh Farid ya. Apa namanya tuh bareng dengan orang tua. Pas tawafnya tuh kita gendongin gitu. Itu tuh cita-cita saya tuh ya. Pengen bisa tawaf bareng orang tua dengan ibu nih ya. Dan ibu itu pas tawaf saya gendongin gitu. Ya, kalau sekarang kan didorongin gitu di lantai 2 gitu maksudnya. Kan indah juga tuh. Ya, subhanallah. Nah, itu kisah ketika Nabi aja menyuruh Sayyidina Umar minta tolong, minta dihimbau doanya kepada Uwais Al-Qarni. Nah, terkait dengan bagaimana kita bertawasul wasilah terhadap orang-orang yang sudah meninggal dunia. Nah, dalam pembahasan ini ya ada kita pengecualian orang-orang, mana orang yang istimewa, mana orang yang tidak istimewa. Sama seperti halnya warga negara. Ada warga negara, apa disebutnya? Warga negara istimewa ya? Sama ya? Di mana misalkan rombongan presiden, gitu kan, selalu dikawal, jalan aja disterilkan. Disebutnya teh warga negara, ya gitulah. Kan berbeda. Nah, Kanjeng Nabi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pada hakikatnya kalau kita pernah belajar para ambia wal mursalin itu pada hakikatnya mereka itu masih hidup. Pada dasarnya mereka itu masih ada walaupun sudah beda alam. Itu yang pertama. Yang kedua, Allah juga memberikan keistimewaan selain kepada ambia wal mursalin yaitu kepada para aulia Allah, para wali-walinya Allah. Di antaranya ada khawarikul adat yang mereka peroleh. Kalau para ambia wal mursalin mereka mendapatkan mukjizat, kehebatan luar biasa yang di luar logika manusia dan khusus diberikan kepada para nabi atau rasul. Ada wali ya, kebiasaan yang luar logika dan diberikannya itu khusus kepada para wali. Ada solih, itu mah namanya maunah. Ada yang tidak solih, dia hebat, mampu berbuat sesuatu, tapi tara sholat, nggak pernah ngaji, zakat juga nggak pernah, ya, nggak ketahuan kalau zakatnya ke dede kan tercatat ya, gitu, gitu. Ini nggak ketahuan di zakatnya, makanya dihimbau zakat itu tercatat. Gitu. Nah, ketika kita meminta
wasilah atau bertawasul terhadap orang-orang yang memang dikategorikan istimewa, kita tawasul kan ya Nabi salam alaika melalui baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam atau para anbiya wal mursalin, kemudian melalui para aulia Allah atau melalui orang-orang yang solih, tapi dengan catatan saya juga mencatat nih supaya tidak dikategorikan terhadap syirik, karena yang dikhawatirkan ini adalah masalah syiriknya itu. Jadi jangan sampai beranggapan bahwa kita ini meminta terhadap orang yang mati, padahal tidak. Kita ini mintanya sama Allah. Sebab yang berhak diminta itu bukan manusia. Walaupun masih hidup, tapi yang berhak diminta itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Qul huwallahu ahad, Allahus samad. Nah, saya mencatat bahwa ada 4 dalil tawasul. Menurut siapa? Menurut Sayyid Muhammad bin Alwi Al-Maliki. Kita mengenal sosok beliau. Sayyid Muhammad bin Alwi Al-Maliki. Beliau ini menyebutkan dengan rinci hal-hal yang memang harus kita ketahui mengenai bab tawasul ini. Supaya apa? Terhindar dari kesalahpahaman dan terjadinya kemusyrikan. Karena tidak dipungkiri, ketika seseorang datang, misalkan, ke, katakanlah kalau ke orang yang mati itu berarti kan ke kuburan, Pak ya? Benar nggak? Iya. Iya. Nah, yang dikhawatirkan itu adalah paradigma sugesti orang-orang itu adalah meminta kepada kuburan. Itu sama sekali tidak boleh, Pak. Meminta kepada kuburan. Nah, tapi yang dimaksudkan di sini adalah nih, pandangan yang menjadi dasar pijakan dan keyakinan paham Ahlus Sunnah wal Jamaah. Nah, versi yang diungkapkan oleh Sayyid Muhammad bin Alwi Al-Maliki, ya. Awalan anat tawassula huwa ahadu turukit tu'ai wa babu min abwabit tawajjuhi ilallahi subhanahu wa ta'ala. Fal maqsudul asliyu al hakikiyu huwa Allahu subhanahu wa ta'ala. Wal mutawassalu bihi innama hiya wasitatun wa wasilatun littaqarrubi ilallahi subhanahu wa ta'ala. Wa mani taqoda ghayra dzalika faqad asyraka. Tuh. Ya. Maksudnya gimana? Nih, awalan pertama, anna tawasulah, bahwa sesungguhnya tawasul itu adalah huwa ahadu turukid du'ai, salah satu cara untuk berdoa. Wababun min abwabit tawajjuhi ilallah, dan merupakan salah satu pintu tawajuh kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Wasilah itu cukang lantaran, pelantara. Kayak kita mau naik ke lantai 3 kantor Dedek Dompet Duafa Hongkong ini. Kan melalui wasilah. Wasilahnya apa? Naik lift. Gitu tuh. Nggak bisa kita langsung ngajeleng gitu ya ke kantor Dedek ini, nggak bisa. Kita ini membutuhkan wabtagu ilaihil wasilah. Nih. Bapak dosen, Bapak guru-guru besar ini dari New York ke Hong Kong kan tidak berenang jalan kaki, tapi menggunakan wasilah. Wasilahnya apa? Menggunakan pesawat terbang. Bahkan dari bandara ini naik taksi gitu ya. Itu namanya wasilah. Nah. Kemudian fal maksudul asliyul hakikiyu huwallahu subhanahu wa ta'ala. Nah, jadi maksud asli yang dijadikan tawasul hanya bermakna jembatan dan wasilah saja untuk takarub kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa mani taqoda dzalik. Nah, barang siapa yang mempunyai itikad keyakinan selain daripada itu, tentu faqad asyraka, dia akan jatuh
di dalam kemusyrikan. Nah, itu yang kita wanti-wanti itu. Tapi hanya sekedar wasilah untuk sejauh mana terus mendekatkan diri kepada Allah. Karena dalam konsep apapun, terutama dalam konsep tasawuf, ada yang namanya suluk. Cara bagaimana kita ini terus dekat berjalan menuju kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang kedua, supaya kita tidak terjerumus ke dalam kesyirikan itu, sanian anal mutawassila ma tawassalu bihadhil wasitati illa limahabbatihi laha wa i'tiqadihi annallaha subhanahu wa ta'ala yuhibbuhu walau dhahara khilafa dzalika lakana ab'adun nasi anha wa asyadun nasi karhatan laha. Kedua, orang yang bertawasul, yang sebut mutawasil ini, tidak akan menyertakan wasilahnya terkecuali karena rasa cintanya kepada wasilah tersebut. Seseorang berwasilah misalkan dengan gurunya, berwasilah dengan pujaan mudirnya atau mursyidnya. Tentu dia mempunyai rasa yang mahabbah luar biasa terhadap yang di tawasulinnya. Gitu. Kalau misalkan yang muncul berlainan dengan pengertian ini, niscaya ia adalah orang yang paling jauh dan paling benci dengan wasilahnya. Alhasil, itu adalah konsep yang dikemukakan oleh Said Alwi Al-Maliki di dalam proses tawasul supaya tidak lepas daripada kemusyrikan atau syirik. Sebab musyrik atau syirik ini, Pak Arif ya, adalah merupakan salah satu dosa besar di antara 7 dosa besar yang disebutkan dalam hadis. Bahkan musyrik ini atau syirik ini adalah dosa yang tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Ada 2 ayat yang menjelaskan tersebut, dua-duanya ada di juz 5. Kemudian yang ketiga, 10 menit. Salisan, yang ketiga, anal mutawasila. Lawi takoda annaman tawassala bihi ilallahi yanfa'u wa yadurru binafsihi mislu mislu Allahi audunahu faqad asyraka. Misalkan seseorang bertawasul dan mempunyai keyakinan bahwa yang ditawasulinya ini bisa memberikan manfaat, bisa memberikan madarat. Tuh, bener nggak? Lihat, sebab saya menyebutkan nama guru saya, maka saya bisa berhasil sukses sebab daripada guru saya. Nah, itu bisa menjerumuskan kepada kemusyrikan. Sebab apa yang kita tawasuli hakikatnya tidak bisa memberikan manfaat dan juga tidak bisa memberikan madarat. Siapa yang bisa memberikan manfaat dan madarat? Illallah, terkecuali Allah. Bahkan bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama. Terakhir, rabi'an anna tawassula laisa amron laziman au darurian. Nah, tawasul ini, praktik tawasul ini bukanlah sesuatu amar lazim, ya, sesuatu yang mengikat, atau amron darurian, sesuatu yang bersifat memaksa. Laisat walaisatil ijabatu mutawaqqifatan alaih. Ijabah doa juga tidak tergantung kepada tawasul. Bal al aslu du'aullah bal al aslu du'aullahi ta'ala mutlakon, terkecuali memang asalnya itu ya kita berdoa kepada Allah mutlak. Mutlak sekedar permohonan kepada Allah. Sebab Allah berfirman, wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'ani
falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarsyudun. Atau di ayat yang lain Allah juga katakan qulid Allah awid'ur Rahman. Ya, berdoalah kalian kepada Allah ya atau kepada Allah yang Maha Rahman. Ayyamma tad'u falahul asmaul husna. Nah, jadi alhasil intinya apa yang dibabarkan pada kesempatan dijabarkan ya, dipaparkan pada kesempatan malam ini tentang bagaimana proses tawasul, intinya tidak ada satu kewajiban apapun untuk proses tawasul ini. Ini adalah hukumnya adalah sunnah dan dianjurkan saja, gitu. Apalagi yang eh, apa namanya itu yang melarang, karena di dalam Quran pun dikatakan wabtagu ilaihil wasilah. Walaupun pada dasarnya al aslu fil amri al wujub, katanya begitu. Jadi ketika kita kupas tuntas prosesi bertawasul itu adalah hukumnya disunnahkan. Gitu satu ya. Nanti antum yang banyak nambahinnya lah. Iya, 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 iya. Tadi dijelaskan ya tentang 4 dalil tawasul menurut Sayyid Muhammad bin Ali al-Maliki untuk menghindari hal-hal yang tidak kita inginkan dan agar terhindar dari kesalahpahaman dan terjadinya kemusyrikan. Nah, walhasil yang dikhawatirkan kita ini adalah tentang bagaimana fenomena-fenomena yang terjadi di apalagi di belahan masyarakat Indonesia. Begitu tuh. Karena aduh sedikit aja menggelintir itu bahaya, Pak. Bahaya ya. Nah, itu dia. Kenapa? Nah, iya, ada di Keramat Watu ya. Iya, iya. Jadi hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala yang hadir secara offline ataupun secara online ya. Yang secara online ya, hadir secara offline dan juga secara online melalui sosial media Zoom ini itu tadi sedikit paparan dan tentunya masih banyak kekurangan-kekurangan yang disampaikan dan tentunya yang benar itu dari Allah dan kesalahan itu dari kebodohan pribadi. Ma asabaka min hasanatin faminallah wa ma asabaka min sayyi'atin famin nafsik. Mungkin itu saja yang bisa disampaikan. Terus terang, sekali lagi mohon maaf dan mohon didoakan. Mudah-mudahan bermanfaat. Kita lanjutkan dengan sesi diskusi. Nah, mudah-mudahan diskusinya juga seru gitu ya. Baik, Ustaz. Mungkin itu yang disampaikan ya. Saya salam dulu nih. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Ustaz. Ini untuk konsumsi untuk teman-teman yang di Facebook Ngopi, Ustaz. Dompet Duafa Hongkong, terima kasih atas perhatiannya dan tadi sudah disampaikan mengenai tawasul ini. Ngopi. Yang utama adalah jangan sampai yang upaya kita mendekatkan diri kepada Allah melalui upaya tawasul ini bisa menggelincirkan kita kepada jalan kemusyrikan. Itu yang penting. Kita harus jaga dan di situ memang ada tipis sekali nanti ketika bertawasul. Kalau bertawasul kepada Asmaul Husna, kepada bertawasul kepada dengan amal baik itu clear, nggak ada yang jadi perdebatan dan insya Allah aman. Tapi ketika bertawasul dengan pada orang-orang yang soleh, nah ini yang perlu berhati-hati, jangan sampai tergelincir pada kesyirikan.
Demikian untuk teman-teman yang di Facebook Dompet Duafa Hongkong, kami akan lanjutkan diskusinya di media Zoom. Mas Andri, Bang Abe, kalau ada pertanyaan yang sudah tadi kayaknya Bang Abe sudah ingin segera open mic, silakan ditanyakan.